Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya. Untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya. Untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitakan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim, beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru, dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya, atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Firman yang datang kepada Yehezkiel ini berisikan banyak nubuatan tentang masa depan bangsa Israel yang pada saat itu sedang terpecah menjadi dua bagian. Perpecahan yang terjadi antara kerajaan utara dan kerajaan selatan itu pun akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan akan mengutuhkan kembali kerajaan Israel menjadi satu dan ia akan membebaskan mereka dari segala dosa. Firman yang muncul kepada Yehezkiel ini pun berisikan pembelajaran iman yang perlu untuk dicermati oleh setiap umat Israel dan setiap umat Tuhan di masa sekarang. Pertama, perpecahan yang terjadi di antara mereka adalah hasil dari keberdosaan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Kedua, pembuangan yang mereka berdua alami juga merupakan hasil dari pemberontakan dan penolakan mereka kepada Tuhan. Intinya, keberdosaan yang telah dibiarkan berkembang biak di tengah kehidupan kerajaan mereka masing-masing telah mendatangkan banyak dampak buruk yang merusak kehidupan mereka sendiri. Meski demikian, Tuhan tetap berinisiatif untuk mempersatukan mereka dan memberikan pemulihan relasi serta kelepasan dari kuasa dosa. Sahabat Alkitab, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini telah memberikan kita sebuah pelajaran mengenai dampak dari pembebasan yang Tuhan berikan bagi setiap umat percaya. Keberdosaan yang terjadi di tengah bangsa Israel telah merusak relasi antara mereka dengan Tuhan dan mendatangkan perpecahan di tengah diri mereka sendiri. Itulah mengapa Tuhan perlu mempersatukan mereka kembali sebagai bagian dari pemulihan dan pembebasan dari kuasa dosa. Oleh sebab itu, kita perlu menyadari bahwa pembebasan dari belenggu dosa yang Tuhan berikan bagi setiap umat percaya tidak hanya berdampak baik kepada relasi antara umat dengan Tuhan, tetapi juga membangun pemulihan relasi antar sesama manusia. Artinya, bukankah menjaga keharmonisan menjadi bagian dari kehidupan beriman kepada Tuhan? Berdasarkan firman Tuhan hari ini telah membuktikan bahwa menjaga keutuhan relasi dan mengupayakan rekonsiliasi di tengah konflik merupakan tanggung jawab iman dari setiap umat yang telah mengalami pembebasan dari Tuhan. Artinya setiap kita pun perlu menjaga dan meningkatkan kualitas relasi yang sehat, yang idealnya kita bangun dalam kehidupan keseharian, entah di dalam rumah, ruang kerja, maupun ruang bermasyarakat. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana dampak dari pemulihan dan penebusan yang Tuhan berikan bagi setiap manusia. Secara khusus, kami sebagai umat percaya, kami mengimani betul bahwa pembebasan Tuhan itu juga menghasilkan pemulihan relasi. Entah antara kami dengan Tuhan maupun antara kami dengan sesama manusia dan sesama ciptaan Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat menghidupi pembebasan itu dengan membangun relasi yang sehat dan mengupayakan rekonsiliasi di tengah konflik yang kami miliki, di tengah kehidupan relasi kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.